Kasih Bang. Sama-sama Maero. Apa namanya? Ada peningkatan, tapi harus tetap tetap di ini ya, tetap di maintenance ya, Maero ya. Iya Bang. Baik. Oke, hari ini kita mulai aja langsung dan ini juga nggak terlalu lama kok, nggak terlalu lama dikarenakan aku udah tahu nih soal-soal yang mana aja temen-temen. Ini kita masuknya ke bidang TWK ya, di mana teman-teman itu kayaknya agak kurang dalam menyimpulkan cepat dalam suatu statement ataupun soal yang relatif panjang. Eh, aku izin share screen sekalian Bang ya. Ya, ya, share sekalian. Ya, share sekalian. Udah terlihat belum tampilannya? Ah, udah. Nomor berapa yang mau dibahas? Dari teman-teman, udah rekap belum soal mana yang sekiranya dianggap tricky bagi kalian? Aku Iya, nomor nomor berapa Indah? 7. Oke, nomor 7. Oke, silakan Bang Kurnia. Baik. Aku Jadi, juga. eh, nomor 7 ini cara cepat. Kayaknya teman-teman ini agak kurang di share di screeningnya, di screening soalnya. Jadi cara membaca TWK itu sebenarnya relatif ini sih, relatif mudah ya menurutku ya, tapi beda-beda orang kan beda-beda juga. Cara baca soalnya itu seperti ini. Kamu lihat dulu nih, Indah ya. Ini terutama Indah, Mairo yang kemarin aku Ya, udah FGD juga dengan mereka dengan kalian bahwa kesulitan kalian tuh di screening soal. Lihat aja itu bukan langsung dari sebuah sekolah di Indonesia memiliki siswa dari berbagai latar. Jangan dari situ. Bacanya gini. Oke, ada kata-kata bagaimana implementasi Bhinneka Tunggal Ika. Ya udah, artinya gimana cara mengaplikasikan itu Bhinneka Tunggal Ika. Di mana itu sekolah? Oke, di sebuah sekolah banyak siswa dan juga ada latar belakang nih, ya kan? Nah, jadi pasti punya perbedaan. Aku nggak ngeliat soal, jadi aku nggak membaca soal secara keseluruhan, tidak. Tapi aku hanya mengambil intinya aja. Langsung kita lihat di kunci jawabannya itu adalah B. Mengadakan kegiatan ekstrakurikuler wajib yang melibatkan seluruh siswa dalam proyek kelompok yang beragam. Oke, kita lihat dulu yang A, C, D, dan E-nya. A. Membuat kelompok belajar berdasarkan latar belakang. Oke, yang di sini kan ditanya itu Bhinneka Tunggal Ika, artinya adalah pluralisme ataupun berbeda-beda tetapi tetap seragam, tetap bersatu. Di A aja itu statementnya itu sudah mengatakan berdasarkan latar belakang. Artinya itu sudah mengkotak-kotakan. Artinya A udah pasti salah jawabannya. C. Menyediakan ruang khusus untuk setiap kelompok budaya agar mengekspresikan diri tanpa gangguan. Artinya ada pengkotak-kotakan kan? Artinya ada ruang khusus untuk budaya ini, dan budaya ini. Artinya C sama juga dengan A. D. Menyusun kurikulum yang mengharuskan siswa mempelajari budaya mereka sendiri secara mendalam. Di sini ada kata-kata eh, personality, artinya itu hanya personal ya. Jadi mereka hanya mempelajari budaya mereka sendiri tanpa harus tahu dengan budaya yang lain. Padahal di Bhinneka Tunggal Ika itu sudah jelas bahwa kita itu untuk walaupun kita berbeda tapi kita harus menghargai perbedaan. Yang D udah pasti salah. Yang E, mengadakan kompetisi antar kelompok budaya untuk menumbuhkan semangat persaingan yang sehat. Yang E itu terkesannya bagus, terkesannya itu apa positif, pernyataannya positif. Tetapi kenapa dia salah? Di sini kita tidak membicarakan mengenai persaingan.
Walaupun baik itu persaingan secara tidak sehat ataupun sehat. Sekarang yang di situ dikatakan mengimplementasikan nilai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu bagaimana caranya kita menerapkan itu tuh Bhinneka Tunggal Ika tuh apa tuh? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya, kenapa yang B? Dikarenakan di sini ada kata-kata generalnya melibatkan seluruh siswa. Kedua, adanya proyek kelompok yang beragam. Artinya di sini apa? Di sini kuncinya adalah suatu unsur general atau unsur umum yang mengimplementasikan mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi yang B adalah yang paling tepat dibandingkan opsi-opsi yang lain. Begitu. Indah paham nggak kira-kira? Coba. Ya, paham. Berarti itu anu artinya intinya tuh artinya Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Implementasikan. Coba. Aku nggak mau kamu hanya sekedar paham bang, paham. Nggak, coba kamu telaah dulu apa yang abang bicarakan tadi. Kenapa B yang paling benar? Sebelumnya Indah menjawab apa? Udah lupa aku. Pasti antara E kamu jawab ya. Iya. Ya, jadi gini Indah. Dan semua teman-teman yang lain yang hadir. Soal TWK itu kuncinya adalah suatu hal yang umum ketika dia menanyakan ataupun menanyakan masalah yang bersifatnya itu universal atau semua. Apabila ada persepsi lain di luar dengan telaahan dari pertanyaan, maka kita tidak Bukan boleh jawaban. improvisasi. Menjawablah sesuai dengan apa yang ditanya. Walaupun mungkin kalian punya sudut pandang yang berbeda mengenai misal Bhinneka Tunggal Ika itu kalian punya sudut pandang yang berbeda. Tetapi ingat, sekarang ini yang ditanyakan itu di dalam sekolah. Nah, intinya apa? Di situ kan banyak latar belakang yang berbeda. Intinya apa? Dalam Bhinneka Tunggal Ika artinya keseragaman. Keseragaman artinya mau dia budaya apapun ya penting bagaimana ataupun ada nggak cara ataupun pernyataan yang bisa menggeneralkan semuanya. Jadi tidak mengkotak-kotakan, tidak adanya rasa persaingan antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Kalau seandainya di situ ada kata-kata mengimplementasikan nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam bentuk ataupun semangat kompetitif, mungkin E bisa menjadi jawaban yang tepat. Nah, tetapi itu tidak ada kata-kata kompetitif dalam situ. Makanya yang B, karena apa? Kegiatan yang melibatkan semua unsur ataupun semua latar belakang siswa yang ada di sekolah tersebut. Begitu ya. Kira-kira paham nggak Indah? Paham. Mudah loh Indah ini soalnya. Aku kayak terkecoh deh. Iya, kamu tuh banyak terkecoh. Makanya abang bilang. Udah ada Kamu tulisan itu. eksklusif itu kan menyeluruh. Ada satu Mm-mm. tulisan Coba, coba, udahan. coba. Coba ditelaah dulu. Padahal di situ kan udah ada tulisan seperti adanya kelompok siswa yang cenderung eksklusif itu kan eksklusif kan artinya menyeluruh ya. Terus Apa? bagaimana cara Eksklusif? eks menyeluruh bukan apa? Bukan. Ah, Eh, eh eksklusif masih itu menyeluruh. adalah suatu hal yang punya kelas, punya nilai, ataupun dia apa namanya eksklusif itu bisa dikatakan itu hanya segelintir orang yang punya privilege. Nah, begitu eksklusif itu arti eksklusif ya. Oke, oke. Nah, jadi kayak misalkan adanya klub mobil, klub pemilik mobil Lamborghini. Nah, itu eksklusif itu. Karena hanya beberapa segelintir orang yang ada di situ. Nah, itu artinya eksklusif ya. Oke. Nah, gitu. Coba Indah, coba aku mau tahu bagaimana cara kamu
membaca soal yang nomor 7 ini? Coba aku mau tahu dulu. Dibaca dari soal apa itu inti soalnya, bagaimana cara terbaik untuk mengimplementasikan nilai Bhinneka Tunggal Ika. Berarti cara Bhinneka Tunggal Ika itu kan artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berarti Hmm, mencari opsi yang apa itu namanya apa beragam. Oh, intinya yang bukan yang artinya beragam, artinya yang general dari mencari suatu pernyataan yang dia sifatnya itu sudah tidak mengkotak-kotakkan, artinya dia sudah menyeluruh dengan berlatar-latar belakang yang berbeda. general. Oke, gini, oke ya. Oke, 7 karena sudah ada jawabannya. Coba aku mau lihat kamu menjawab nomor 8. Tanpa kamu harus, ini, Inanya ada nggak? Naya, ada nggak anak Ya, itu? Oh, ada. Oke, oke, yuk. Nah, coba Indah, coba kamu jawab nomor 8 dulu. bagaimana cara terbaik untuk mengatasi tantangan ini agar Indonesia tetap bersatu dan sejahtera? Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama nih ketimpangan pembangunan antar daerah yang dapat muncul. Jawabanmu apa? Ingat ya. Nah, cara bacanya seperti itu, Indah. Cara bacanya bukan semua narasinya kamu baca, tapi intinya. Indonesia itu menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangannya ketimpangan pembangunan antar daerah yang dapat memicu rasa ketidakadilan. Terus gimana cara untuk mengatasi tantangan tersebut? Nah, ayo. Caranya, Ini artinya hmm, ketimpangan daerah ya, ketimpangan pembangunan antara Jawa memberi dengan Papua gitu ya. otonomi yang lebih luas kepada daerah-daerah untuk mengelola sumber daya dan pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. Jawabannya yang B. Ini yang B. Coba kita lihat Betul yang nggak? A. Enggak, kita lihat dulu. Oke, kamu kunci jawaban yang B ya. Ya, Oke, kita lihat dulu yang A. A. Mengalokasikan dana pembangunan secara merata ke seluruh daerah tanpa mempertimbangkan kebutuhan. Tanpa mempertimbangkan ya, artinya udah salah ya. Yang C. ada kata Memutuskan semua kebijakan pembangunan untuk memastikan keseragaman dan implementasi di seluruh seluruh daerah. daerah. Artinya di situ memusatkan semua kebijakan. Nah, itu yang salah. Hmm. Nah, itu yang salah di pemerintah pusat. Karena apa? Karena kita kan ada otonomi daerah ya kan. Semua daerah itu punya kearifan dan juga potensi yang tidak mungkin dimiliki oleh daerah-daerah yang lain. Artinya disitulah adanya rasa kompetitif untuk memajukan pembangunan ya. Intinya di situ salahnya yang di C. Yang di D, mengundang investor asing untuk membangun infrastruktur daerah-daerah tertinggal tanpa campur tangan pemerintah daerah. Nah, di sini salahnya. Tanpa campur tangan pemerintah daerah. Ya, itu yang salah. Nah, jadi D itu udah pasti salah. Menghapuskan perbedaan alokasi dana pembangunan antara daerah maju dan yang tertinggal. Dalam hukum ataupun dalam proporsional pembagian eh, mengalokasikan dana untuk daerah itu lihat daerah yang potensial dan juga lihat daerah memang benar di sini ada kata-kata daerah yang maju dan yang tertinggal. Tetapi yang tertinggal itu kita lihat dulu pasti ada campur tangan pemerintah daerah yang dibantu oleh pemerintah pusat untuk membuat suatu hal ataupun menciptakan suatu program yang dimana akan didukung juga oleh daerah-daerah yang sudah lebih maju. Jadi terintegrasi gitu loh. Kalau yang E itu. Nah, tetapi di sini salahnya menghapuskan perbedaan alokasi dana. Nah, itu yang nggak cocok. Masa alokasi dana untuk DKI Jakarta kamu samakan dengan apa namanya APBD-nya itu APBD pula, bukan APBD. Dananya itu yang diturunkan ke daerah Manokwari. Masa DKI Jakarta harus sama dengan Manokwari? Ya nggak bisa kayak gitu. Karena DKI Jakarta lebih luas lagi cangkupannya dan juga punya potensi yang luar biasa untuk APBD-nya.
Sedangkan di Manokwari, ya kita lihat dulu Manokwari ini apa. Dalam artian, apa potensi yang ada di Manokwari yang bisa dijadikan menjadi APBD. Jadi ada kata-kata menghapuskan perbedaan alokasi itu salah. Jadi benar, kunci kamu menjawabnya B. Bagus. Nah, begitu cara bacanya Indah ya. Baca soal tuh kayak gitu. Jangan kamu baca semua. Oke? Oh ya, Oke. oke. Sip. Asik. Sama-sama. Ayo, yang lain coba. Yuk, aktif yuk. Yang lain. Karena ada pasti ada hal yang menurut kalian sulit untuk dijawab. Tapi sejauh ini aku lihat sih masih relatif gampang menurut aku ya. Kalau bagi aku sih masih gampang. Ayo coba. Bang, ini yang kemarin apa yang tadi? Ya kemarin kayaknya nih. Yang kemarin, ini simulasi batch 3 yang kemarin, yang tadi belum kita bahas, yang tadi kita bahas besok. Oke, apa inanya? Yang mana? Nggak ada, Bang. Hehe. Oke, Melisa, Mairo. Mairo dulu. Mairo. Halo Mairo. Iya, Mairo Bang. kemarin. Oke, Mairo kita kemarin FGD tuh ya kan. Nah, Aditya Rangga. Oh ya, oke siap. Mairo, ada nggak kira-kira yang soal menurut kamu yang agak sedikit sulit? Yang mungkin kamu bingung untuk menjawabnya seperti apa? Nomor 22 sih, Bang. Oke, nomor 22, ayo kita bahas nomor 22. Oke, sekarang Mairo, coba aku mau tahu bagaimana cara kamu membaca suatu soal itu. Coba, aku mau tahu dulu, gimana? Halo Mairo. Iya. Nah, silakan. Coba, kamu bagaimana cara melihat soal nomor 22 ini bagaimana? Dari kamu dulu, gimana? Apakah kamu baca dulu soalnya atau kamu baca dulu kaki soalnya? Coba aku mau tahu dulu. Kalau aku sih dibaca bagaimana Andi sebaiknya mencerminkan nilai integritas dalam menghadapi situasi ini. Nah, baru integritas erat kaitannya dengan Hmm. Nah, jadi begini. Kamu membacanya cukup bagaimana sama integritas. Nah, oke. Artinya ini masalahnya integritas Andi nih. Oke. Di situ ya, di soalnya itu integritas pencegahan preventif dari tindak korupsi dan lain-lain ya tentang tentang yang namanya kredibilitas lah. Nah, Andi itu dikenal dengan integritas yang tinggi, namun dia diminta atasannya untuk memanipulasi nih. Nah, itu inti masalahnya manipulasi laporan keuangan ya demi kepentingan pribadi atasannya. Nah, sekarang, coba kamu kamu pilih apa kemarin? kalau yang aku pilih ini apa ya? Nanti dulu bang. Ya, ya, ya. Aku bukakan jawaban Mairo. Ini lagi buka Za. Nah, coba. Apa? Kamu pilih apa? Dua-dua pilih E. Oke. Nih. Pilih E. Oh, udah. Ini bang. Udah berarti ya? Ya sudah. Mana Oke. share screen lagi? Oke. Kamu pilih E. Yang E adalah ini soal TWK apa soal TWK? TWK. TWK ya ini ya, TWK Ya ya. TWK. Andi menolak memanipulasi laporan keuangan dan berdiskusi dengan atasan secara pribadi untuk mencari solusi yang tidak melibatkan tindak pidana korupsi. Oke. Intinya itu pasti adalah karena integritas Andi itu tinggi, artinya Andi pasti akan menolak ya, betul nggak? Ya bang. Nah, tapi di situ opsinya ada B dan E ya, yang Ya, menolak. ya. Sekarang saya tanya yang B. Andi menolak untuk memanipulasi laporan keuangan dan secara terbuka melaporkan tindakan alasannya kepada instansi terkait meskipun beresiko kehilangan pekerjaan. Pekerjaan. Nah, jadi begini. Asumsinya kalau kamu pilih E, ya,
Artinya kamu itu ikut turut membantu penyalah wewenang dari atasan tersebut. Makanya itu dikurang salah atau dibilang kurang tepat untuk dijawab dengan soal nomor 22. Karena ingat Mahroh, ini adalah soal TWK bukan TKP. Ya. Jadi kalau dia soal TWK, dia pasti akan mencari jawaban yang paling relate dengan pertanyaannya. Itu loh. Iya, Jadi Bang. yang paling tepat adalah ini kan otomatis yang A, C, D itu nggak akan kita ini ya, nggak akan kita pilih ya. Iya. Jadi yang kita eliminasi dan tersisa itu masih B dan E. Nah, intinya ketika Andi berintegritas tinggi, makanya dia apapun, bagaimanapun, dia pasti akan menolak dan akan melaporkan tindak atasannya tersebut, walaupun dia akan kehilangan pekerjaannya. Karena apa? Karena intinya Andi itu adalah integritasnya tidak bisa dijual beli lagi intinya. Iya, Bang. Nah, jadi kalau kamu ketemu soal yang seperti ini, pilihlah opsi jawaban yang paling intinya tidak ada yang namanya cawe-cawe mengenai korupsi. Intinya seperti itu. Apapun sampai istilahnya jiwa raga kita pun istilahnya hilang, Oh, iya, iya, Bang. jawabannya itu. Jadi tidak ada lagi yang namanya kalau ini kan Andi menolak memanipulasi laporan tersebut dan berdiskusi dengan atasan secara pribadi. Nah, ini yang salah nih. Artinya ada cawe-cawe di sini. Oh, iya, Nah, iya, Bang. paham kan? Iya, iya. Nah, jadi kalau ketemu soal yang seperti ini lagi nanti tidak ada tolerir pokoknya. Yang namanya korupsi itu tidak ada tolerir, tidak ada yang namanya diskusi panjang. Kalau kita sudah berintegritas tinggi, kita pasti akan menjaga kredibilitas kita. Begitu ya, Oh, Mbak. iya. Jadi paham ya kenapa itu salah ya? Iya, paham, paham. Nah, oke, sip. Ada nggak yang lain, Mero? Ayo, abang tanya. Nanti dulu, Bang. Ini dulu. Oke, coba aku mau lari ke Wildan ataupun Melisa. Nah, Wildan ada kesulitan di mana kalau di TWK? Ini rata-rata banyaknya di screening soal sih. Coba, ada nggak Wildan? Ini soal yang kemarin ya, Bang. Yo, yang kemarin, soalnya kemarin. Ada nggak? Atau Wildan ini apa? Misal di TWK ini kamu ini sulitnya ketika ada pertanyaan yang narasinya panjang ataupun ada narasinya yang agak sedikit kamu bingung gitu. Ada nggak kira-kira? Paling di integritas, Bang. Di integritas itu ada nggak kamu catat soal yang sulitnya? Ada nggak? Nggak dicatat kemarin, Oh Bang. ini nah, kayaknya 25 nah. 23 nih. Integritas 23 juga integritas, dua-dua yang baru dibahas tadi integritas. Nomor berapa? Nah, 23 coba. Nah, dan coba abang nak tahu cak mano kamu caro ngebaca soal ini tanpa kamu lihat kunci jawabannya. Coba, aku mau tahu dulu. Apa yang pertama kamu lakukan? Ini, Bang, apa tuh? Membaca dulu, Bang. Baca yang mana? Baca soalnya atau baca kaki soalnya? Dari awal soal dulu, Bang. Kenapa tidak dari kaki soalnya? Nggak tahu, Bang. Oh, oke. Dan ini trik dari TWK untuk menghemat waktu. Kamu pertama kali kalau ketemu soal TWK itu kamu lihat dulu kaki soalnya. Jadi contohnya seperti ini. Intinya Siti, di situ kan ada kan? Intinya Siti
itu mencerminkan nilai integritas. Oke, artinya Siti ini punya nilai integritas. Nah, baru kamu lihat di soalnya. Oke, integritas itu adalah, nah di sini beda lagi ya, menjaga kepercayaan publik, mencegah tidak pidana korupsi. Oke, Siti ini nih, nah kita lihat di situasi ini ia ditawari sejumlah uang nih, ya kan? Agar Siti ini, artinya Siti ini pemegang proyek nih, memberikan proyek pemerintah kepada perusahaan kontraktor tersebut. Nah, bagaimana sifat Siti untuk mencerminkan nilai integritas ini? Nah, sekarang kita lihat dulu di eh, opsi jawabannya. Oke, dari kunci jawaban itu bisa dilihat ya kan? Intinya apa? Kalau seandainya yang namanya integritas, ini kan kepercayaan publik dan mencegah tindak pidana korupsi. Artinya udah jelas A, B, C itu udah pasti salah. Karena apa? Karena yang jelas kalau menerima artinya tidak ada integritas. Kalau mengabaikan dan melanjutkan proses pemilihan tanpa mengambil tindak lanjut, nah itu salah juga dia. Artinya dia melakukan pembiaran terhadap hal yang di depan mata dia yang mengganggu integritas dia. Artinya yang bisa kita yang eliminasikan A, B, C dan D dan E itu, nah yang itu yang kita pilih. Nah, kita lihat dulu di D-nya. Siti menolak tawaran tersebut dan berdiskusi dengan kontraktor untuk memastikan proses yang lebih transparan di masa mendatang tanpa melaporkannya. Di sini yang salah, tanpa melaporkannya. Nah, itu yang salah. Makanya yang D itu tidak dapat kita pilih. Yang E kenapa kita pilih? Dikarenakan Siti menolak tawaran tersebut dan langsung melaporkan kepada pihak yang berwenang. Meski tahu hal itu dapat mengancam keselamatannya. Intinya apa? Integritas itu tidak bisa dijual belikan. Integritas itu adalah harga mati. Nah, makanya kalau seandainya ketemu jawaban ataupun soal yang seperti ini, walaupun terkesannya kayak mengada-ada ya dalam kehidupan realnya, tapi kita cari jawaban yang udah paling saklek, yang nggak bisa istilahnya yang namanya korupsi itu udah harga mati itu nggak boleh tanpa ada cawe-cawe sama oknum-oknum yang ada dalam soal tersebut. Makanya jawaban E itu adalah yang paling tepat dibandingkan D. Karena apa? Kalau yang D itu tanpa melaporkannya. Nah, itu yang salah. Artinya melakukan pembiaran terhadap hal-hal di kemudian hari akan seperti itu lagi. Yodan yo. Iya, Bang. Nah, kau pilih apa tadi? Kau pilih apa? Yang di 23. Bang. Tetap pilih E ya. Iya. Oke, sip. Oke, thank you, Wildan. Sekarang Melisa dulu. Melisa. Iya bang, Melisa, yang mana kira-kira di TWK ini yang agak-agak agak-agak sulit nih pertanyaan yang panjang apa atau yang lain apa cak mano gitu. panjang bang yang soalnya panjang yang itu nah. Apa dia? Ya, ada yang kau catat nggak kira-kira? Tidak kalau yang kali kok tadi ya dong. Oh, oke. Sekarang coba kita cari soal yang panjang. Ini semuanya soalnya panjang nih kulihat. Tadi Nah, lebih panjang bang. oh tadi lebih panjang ya. Oke. Ini 17 nah. Ini 17. nomor berapa? Nah, ini panjang nih. Manakah komunikasi strategis yang paling efektif komunikasi dan pertahanan negara secara cyber? Atau masih bisa untuk jawab ini? Cari yang ada kata cybernya dulu kan bang. Oke, terus cak mana? Coba aku Cyber. mau tahu dulu. Kan itu tentang ancaman keserangan cyber. Jadi cari yang ada clue-nya cybernya tuh. Terus Oke. di soal itu kan untuk meningkatkan ketahanan negara. Jadi yang meningkatkan, yang satu tuh iyo kan. Yo, oke. Yang kedua tuh mendirikan. Sedangkan yang ketiga tuh mendorong. Jadi yang nomor tiga. Oke, terus Nomor empat tuh mewajibkan. Sedangkan yang nomor lima tuh lebih efektif karena mengimplementasikan langsung
Oke. Bagaimana itu udah sih Bang apa? Melaksanakan kan? Apanya maksudnya? Mengimplementasi itu kan mengaplikasikan ya. Menerapkan Mengaplikasikan. artinya. Jadi yang Eh, bisa meningkatkan ketahanan negara tuh yang nomor 1, 3, ke 5. ini kau benar tapi. Salah, tidak tahu Bang. Lupa Bang. Nah, coba buka dulu. Iza, coba buka jawaban Melisa yang 17. Bentar. Kalau 8 itu susah Bang nengoknya tuh kalau soal. Tapi Caknya kau ini bukan uang baru lagi untuk soal-soal macam ini. Soalnya kalau kau lah bisa mentelaah kunci dari kaki jawabannya, kunci dari soalnya, itu artinya pemain lama kau nih Melisa. Baik. Coba kita lihat dulu jawabanmu di 17 Melisa. Tapi bagus Melisa ya, tingkatkan screening soal ya. Kamu udah cukup bagus untuk screening soal. Oke, Ya memang Bang. memang agak-agak sulit kalau pertanyaan atau soal-soal yang dari kami itu memang agak-agak rumit. Tetapi kalau di real testnya tidak serumit yang kalian lihat ini kok. Tenang aja. Pening Bang kalau nengok panjang tuh. Iya, hanya tapi kau lah bisa baca poin-poinnya lah bisa. Nah, itu yang bagus lah istilahnya kau bisa baca poin-poin yang dibutuhkannya. Coba 17. Bener dia. Meliza jawab C. Oke. Kenapa kamu pilih 17 itu 1, 3, dan 5? Coba aku mau tahu. Kan tadi kan meningkatkan ketahanan, cari cari yang katanya tuh yang enggak cari kata yang Hmm, unsur itu meningkatkan, bukan yang menurunkan pokoknya. oke. Nah, sekarang jadi pertanyaan aku, kenapa kamu udah pilih nomor 2 sama 4? Kenapa? Nomor 4 tuh Cak baru nak melaksanakan tuh nak mewajibkan Cak. Kewajiban tuh tidak sesuai dengan soalnya kan soal kan cara efektifnya. Yo, jadi gini, kalau nomor 4 itu memang tidak bisa dilaksanakan karena semua perusahaan, karena kita negara negara demokrasi. Jadi kita semua itu punya privacy. Jadi tidak bisa pemerintah memegang data dari perusahaan-perusahaan yang beroperasional di wilayah Indonesia. Contohnya apa? Contohnya Apple. Apple aja tidak mau dia memberikan database mereka ataupun buka pusat pemutakhiran data di Indonesia. Karena apa? Karena konsumen. Karena kalau dia sifatnya skala swasta, itu dia pasti akan menjaga kredibilitasnya dibanding dengan pemerintah itu sendiri. Nah, yang 4 itu udah pasti salah itu. Nah, tapi nomor 2 nih, nah, kenapa kamu udah pilih itu? Mendirikan badan cyber yang bertugas mengkoordinasi respon terhadap ancaman cyber. Nah, coba, ngapo? Kan di Siko kan soalnya tuh terhadap Hmm. ancaman. Jadi tuh Cak menolak Cak itu kan Bang. Yang sedangkan nomor 2 kok merespon. Oh, ya. Artinya kau itu dah bisa lihat yang namanya preventifnya, pencegahannya. Terus apa namanya? Nah, yang 5 itu adalah unsur preventif. Nomor 3 itu unsur preventif juga untuk pencegahan. Nomor 1 adalah hal konkret yang harus bisa kita lakukan untuk menghindari terjadinya kebocoran dari data akibat ancaman-ancaman cyber yang ada. Nah, benar. Kalau kalau macam itu eh, baguslah Melisa. Dari kamu menjawab dan juga kamu memberikan statement, artinya kamu tuh udah paham apa yang harus kamu lakukan ketika ketemu soal yang macam ini. Ya Oke Bang. Melisa ya, makasih banyak Melisa. Bagus, screening kamu udah bagus banget ini. Oke, Ya Bang. yang makasih ya. Yang lain coba, ada Ya tak Bang. kira-kira Faisal, Faisal ini udah lama kali dak nengok aku barang ini. Zal, ada Faisal kan? Mana dia? Coba. Siva, Siva ada nggak Siva? Ayo, ini Siva ini batch lama ini. Siva, Ada, ada. apa-apa, ayo.
Soal nomor berapa tuh? Yang gimana-gimananya? Agak bingung, Bang. Kamu tuh bingungnya di soal yang seperti apa? Biar nanti kita cari sama-sama. Kayaknya di soal-soal kadang itu yang apa ya, aku bingung, lupa. Enggak, maksudnya kamu tuh kalahnya itu di soal yang panjang atau soal yang eh nah ini yang kamu salah-salah nih. Yang mana? Coba nomor dua. Nomor dua dia ini kayaknya sebenarnya singkat tapi mungkin dia agak kurang paham nih. Nomor dua. Nah, oke, nomor dua. Nah, sekarang Siva, aku mau tahu gimana coba kamu baca soalnya gimana coba. Nomor 2, Nomor dua. aku baca dari awal, yang awal-awal itu. Jadi Hmm. Nah, jadi gimana? Coba aku mau tahu dulu. kan yang dari nasionalisme sampai budaya itu kan aku baca cepat. Lalu yang pertanyaannya itu baru yang ku itu pahamin. Cuman Oke, soalnya aku baca cepat. oke. Sekarang coba coba bagaimana cara kamu memahami soal ini. Soalnya kamu salah ini. Nah, coba di sini ditanya manakah di antara contoh konkret? Artinya yang konkret menggambarkan nasionalisme Indonesia dan perbedaan ya. Jadi contoh real perbedaan nasionalisme Indonesia dengan nasionalisme Barat, ya kan? Kalau nasionalisme coba kamu lihat yang di A. Nasionalisme Indonesia mengutamakan kebanggaan terhadap kekayaan alam, sedangkan nasionalisme Barat lebih menekankan pada keunggulan teknologi dan ekonomi. Oke, itu benar. Nah, yang B, nasionalisme Indonesia berfokus pada kerjasama regional dalam ASEAN, sedangkan nasionalisme Barat lebih menekankan pada ekspansi dan penjajahan. Nah, ini yang salah nih, karena kita tidak membicarakan masalah penjajahan lagi. Nah, ini yang aku bilang itu, kalian harus menyesuaikan konteks dari soal. Walaupun memang pemahaman kita pasti akan berbeda-beda dalam membaca soal TWK, mungkin ada improvisasi dalam pikiran kita untuk menjawab lebih luas lagi yang ditanyakan di soal. Nah, kamu pilih B nih tadi kan? Ya. Iya, iya, iya. Nah, ini karena ada kata-katanya ekspansi dan penjajahan ini. Karena pada dasarnya sekarang di zaman modern ini sebenarnya tidak ada penjajahan secara langsung atau direct. Jadi penjajahannya itu melewati perangkap. Biasanya perangkap hutang. Contohnya China yang sekarang Indonesia sedang terjadi debt trap. Nah, itu yang sekarang terjadi ya. Tapi kalau seandainya ada kata-kata ekspansi dan penjajahan ini harusnya tidak kamu pilih, harusnya tidak kamu pilih. Yang C, Indonesia didasarkan Pancasila sebagai ideologi negara, sedangkan nasionalisme Barat berakar pada nilai-nilai demokrasi liberal. Nah, oke. Itu benar. Yang D, nasionalisme Indonesia menekankan pada persatuan dan keragaman etnis budaya, sedangkan nasionalis Barat lebih menekankan pada budaya dari identitas nasional yang homogen. Yang E, nasionalisme Indonesia mendorong partisipasi warga negara dalam pembangunan, sedangkan nasionalisme Barat cenderung mendorong keterlibatan militer dan politik. Nah, kalau yang E itu tidak sesuai, karena nasionalisme Barat itu tidak mengedepankan keterlibatan militer dalam politik. Itu terjadinya hanya di Indonesia. Artinya statementnya udah salah yang E. Yang C, nah nasionalis Barat biasanya berakar pada nilai-nilai demokrasi liberal. Tidak semua nasionalisme Barat itu bernilai dari demokrasi liberal. Nah, ada kata-kata nama demokrasi liberal ini yang bisa menggugurkan jawaban C menjadi benar. Jadi C, E itu udah salah dalam statementnya.
Ini kan ditanya itu kan contoh konkretnya ya. Yang B, nasionalisme Indonesia terfokus pada, nah ini salahnya itu di ekspansi dan penjajahan. Itu udah salah. Yang A, nasionalisme Indonesia mengutamakan kebanggaan terhadap kekayaan alam, sedangkan nasionalisme Barat lebih menekankan pada keunggulan teknologi dan ekonomi. Nah, yang yang A betul, nasionalisme Indonesia mengutamakan kebanggaan terhadap kekayaan alam, dan nasionalisme Barat juga itu sebenarnya juga butuh yang namanya source. Tapi mereka melakukan suatu trade route ataupun rute perdagangan dengan negara-negara yang relatif memiliki sumber daya alam yang lebih banyak. Nah, itu. Jadi tidak hanya mengunggulkan teknologi dan ekonomi aja. Jadi itu yang menggugurkan jawaban A itu salah. Nah, yang E jawabannya itu lebih yang mana nih? Yang D ya. Nah, yang D itu jawabannya itu lebih general, lebih umum. Jadi nasionalisme Indonesia menekankan pada persatuan dalam keragaman. Udah jelas ya. Dan nasionalisme Barat lebih menekankan pada budaya dari identitas nasional yang homogen. Karena apa? Karena biasanya berbagai macam budaya yang ada di Barat itu biasanya hanya dalam satu kultur, tidak lebih dari 2 ataupun 3. Jadi walaupun di negara Barat itu ada kultur lebih dari 1, tetapi biasanya mereka menganut hanya dalam satu kultur yang maksudnya yang bersuara mayoritas. Contohnya kalau di Amerika sendiri itu ya budaya dari ataupun kultur dari kulit putih. Walaupun sebenarnya di Amerika itu penduduk aslinya bukan orang kulit putih ya. Nah, tapi yang di D, kenapa kita pilih yang D? Karena dia memberikan suatu statement yang bersifat general. Ingat ya, di TWK itu cari jawaban yang sifatnya itu general. Jadi tidak ada subspesifik. Kalau seandainya diminta di pertanyaannya itu yang sifatnya umum. Nah, makanya yang D itu sudah proporsional untuk menjadi jawaban yang tepat. Begitu ya Siva ya. Nah, hati-hati nih. Hati-hati dalam mengembangkan atau mengimprovisasi. Kamu punya statement ataupun pernyataan lain dalam pikiran kamu. Tetapi ingat, di TWK kamu harus sesuai konteks dari pertanyaan yang ditanyakan. Jadi apapun statement yang di luar itu, nah monggo kamu harus lebih fokus lagi untuk melihat konteks dari soalnya. Nah, jadi tidak melebar. Nah, yang di D ini kan udah jelas nasionalisme persatuan, oke. Nah, terus budaya Barat ya memang dia hanya mengandalkan suatu identitas negaranya itu secara homogen. Homogen tuh sama ya. Nah, jadi yang D itu lebih tepat dijawab dibanding yang B. Kalau yang kamu pilih B tadi itu yang buat salahnya itu nasionalisme Barat itu menekankan pada ekspansi dan penjajahan. Itu yang salah. Emang dulu betul di zaman sekarang kan, tapi ditanyanya itu kan sekarang kan di era yang sekarang ini. Makanya kalau untuk ekspansi dan penjajahan itu sudah tidak relate lagi. Makanya di situ yang menyebabkan B itu salah. Oke Siva ya. Halo? Dulunya kan homogen kayak mikirku agak maksa gitu kan waktu itu. Oh, nggak bisa. Memang gini, ya bener sih. Kok kayak agak maksa harus sama gitu ya? Oh, gitu. Jadi kayak Nah, pikir ini homogen maksudnya kayak gimana dulu gitu kan. ya. Tapi kan homogen pada dasarnya kan identifikasi kata-kata homogen ini kan sama ya. Betul nggak? Atau kamu punya statement lain kalau dalam artian homogen ini? Enggak, tetap sama. Cuman kayak mikir Kak, agak maksa dikit gitu ya.
Oh iya. Ah, ya karena gini, karena kan kita kita gini aja. Kamu cara 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 mikirnya gini, pemahamannya gini. Kalau di D itu udah dijelaskan di situ nasionalisme Indonesia menekankan pada persatuan dalam keberagaman etnis dan budaya. Itu aja. Nah, yang nasionalisme Barat itu menekankan pada budaya dari identitas nasional yang homogen. Ya udah, karena kita tidak boleh mencampur urusan negara orang lain. Ya penting di soal itu pernyataan yang paling tepat adalah Indonesia menekankan pada persatuan dan keragaman etnis dan budaya. Itu aja yang kamu pikir sih. Gitu. Oke? Jadi ingat, Siva, kalau di TWK, apapun kamu punya improvisasi pemikiran apapun, tapi kamu harus tetap fokus di konteks yang diminta oleh soal. Tidak boleh lewat atau lebih dari itu. Intinya seperti itu kalau di TWK. Kecuali di TKP. Nah, kalau di TKP itu pasti opsi jawabannya itu akan lebih banyak beragamnya. Nah, tapi kalau di TWK itu sudah harga mati. Nah, contoh kayak kayak korupsi tadi. Nah, itu udah harga mati. Nggak bisa ada cawe-cawe di dalam situ. Pokoknya kalau kamu ketemu dengan hal yang seperti itu, laporkan ke pihak yang lebih berwenang untuk apa namanya menindaklanjuti yang terjadinya tindak pidana korupsi tadi. Ya gitu ya Siva ya. Oke, ada yang lain nggak teman-teman? Nomor 20 Bang, izin request Bang. Oke, nomor 20 Ki. 20. Oke. Ya, coba Ki, kamu kamu yang mencoba menjawab Ki. Gimana cara kamu menjawab TWK Ki? Ki, Riki. Iya Bang. Ah, coba. Bang, Gimana kalau kamu cara menjawab soalnya gimana? Coba, aku mau tahu. kalau aku langsung dibacain kaki soalnya Bang, yang langsung Nah, manakah di antara tindakan berikut yang paling tepat mencerminkan hubungan antara bela negara dan patriotisme. artinya hubungannya ini ya. Ya, Oke, terus? nah terus A mengikuti upacara bendera tiap hari Senin di sekolah, bukan. B berpartisipasi dan program wajib militer, bisa jadi. C melakukan waktu untuk dan bukan. D. Nah jadi aku jawab tuh yang B sebenarnya Bang. Oke, yang B, oke. Kenapa B? Karena memang eh, patriotisme ini kan kerelaan diri terhadap bangsa dan negara kan, bahkan Betul. pun rela dikorbankan untuk negara kan, itu patriotisme. Oke. Ya, Nasionalisme ini kan jiwa kan, jiwa nasionalismenya dalam diri seorang kan. Nah menurutku nah, jawabannya B, karena memang kalau wajib militer ini kan memang nyawa juga taruhannya Bang. Ya betul. sementara yang D ini kan membantu apa, korban bencana kan. Ya, Memang bagus, positif. Nah, cuman karena ada kata patriotisme yang biasanya itu kerelaan diri, bahkan nyawa pun rela dikorbankan, maka aku hmm, jawab yang B, Bang. Kenapa oke. aku jawab B bukan D itu sih, Bang? Oke. Nah, sekarang kita ini konteksnya di sini. Di konteksnya itu kita melihatnya itu kan mencerminkan hubungan bela negara dan patriotisme, ya. Ya. Oke. Hmm. Sekarang kita coba baca satu-satu. A. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin untuk menunjukkan rasa cinta terhadap negara. Nah, di situ nggak ada kata-kata bela negara loh di situ. Ya. Patriotisme mungkin iya, tapi kalau bela negara tidak ada sama sekali. Di sini ditanyanya kan hubungan antara bela negara dan patriotisme ya. Nasionalisme, Bang. Bela Patriotisme, negara, bener, Bang. Ya, bela bela negara. negara dan patriotisme. Ya, ya. Nah, terus yang B. Yang B, berpartisipasi dalam program wajib militer untuk membela negara dari ancaman eksternal. Program wajib militer itu tidak hanya ancaman eksternal, Ki. Dia kurang lengkap aja, Ki. Hmm.
Jadi internal dan eksternal. Intinya kalaupun seandainya program wajib militer itu istilahnya kalau kita kan Komcat nih kalau di Indonesia ya. Ya, Nah, itu sebagai pagar paling dekat dalam komunal wilayah tempat kita hidup. ya. Nah, harusnya di situ adalah internal dan eksternal. Ini karena pernyataannya aja yang kurang. Hmm. Nah, makanya ini yang membuat dia itu kurang tepat untuk dijawab dan punya opsi jawaban yang lebih baik lagi. Yang C, meluangkan waktu untuk melakukan penelitian pengembangan teknologi hijau guna mengurangi ketergantungan negara pada energi Fosil. fosil. Nah, di sini tidak ada korelasi langsung antara bela negara dan patriotisme di sini. Mungkin patriotismenya apa? Eh, Tidak ada sama sekali juga. Di bela negara juga ketergantungan. Ya. Nah, ada bela negaranya di sini. Tapi di sini juga jawabannya itu kurang kurang pas, mengurangi ketergantungan negara terhadap energi fosil yang biasanya harusnya yang biasa disuplai oleh negara lain. Nah, harusnya seperti itu. Ya. Nah, tetapi karena dia kurang lengkap sama kayak yang B tadi, artinya kita batalkan untuk menjadi jawaban yang tepat. Terus yang E, mengorganisir dan memimpin gerakan sosial untuk memerangi korupsi dan meningkatkan transparansi pemerintahan. Nah, yang E ini kenapa ini ada bisa salah? Coba aku mau tahu telaan kamu, Ki. Memimpin gerakan sosial untuk mengorganisir. Hmm, karena untuk memerangi korupsi itu tidak harus jadi pemimpin gerakan sosial juga, Bang. Betul. Ya, dari diri sendiri pun bisa, ataupun cukup melakukan sosialisasi ke masyarakat tanpa menjadi pemimpin suatu gerakan pun bisa sebenarnya, untuk Nah, memerangi korupsi. Jadi itu sih kenapa betul. yang salah itu. Betul. Nah, kenapa kita bahas? Oke, yang E kamu udah tahu ya kenapa E itu salah. Yang D, meluangkan waktu dan sumber daya. Nah, di sini meluangkan waktu dan sumber daya itu merupakan salah satu unsur bela negara di mana di sini ada kata-kata membantu korban bencana alam. Ya, ini kita ngomong patriotisme juga karena apa? Karena kita secara kerelaan. Kata kamu tadi kan patriotisme itu adalah suatu kerelaan dalam diri kita, betul? Betul. Artinya, meluangkan adalah bentuk belah negara kita dan juga patriotisme kita dalam bentuk kerelaan kita untuk membantu teman-teman ataupun korban bencana alam di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Artinya bela negara itu adalah dia tidak melihat di mana wilayah yang jelas itu masih dalam bentuk wilayah RI. NKRI. Maka jawaban yang paling tepat untuk mencerminkan hubungan antara bela negara dan patriotisme, suatu kerelaan dan suatu panggilan jiwa. Kalau bela negara itu kan panggilan jiwa, Hmm. ya. Nah, kalau patriotisme itu suatu kerelaan karena di situ waktu dan sumber daya pun dikeluarkan. Nah, demi membantu sesama dia yang sulit dijangkau tapi masih masuk ke dalam wilayah NKRI, Ki. Jadi kenapa D yang paling tepat? Ya karena itu semua unsurnya masuk. Kalau yang A, B, C, dan E itu kalau yang B dan C yang kita bahas tadi itu dia kurang aja hanya. Dia masih kurang aja untuk statement apa untuk memperkuat statement sehingga menjadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan itu. Hanya kurang aja. Kalau seandainya kamu pilih yang B tadi, harusnya ada ancaman internal dan eksternal. Dan juga harus ada kata-kata penyeragaman penyeragaman budaya. Pokoknya harus ada di situ ada kata-kata yang bersifatnya plural. Nah, makanya walaupun berbeda-beda, intinya kamu tetap membela masyarakat yang ada di wilayah NKRI. Kalau yang B dan C, nah itu yang agak kurang tepat itu karena dia kurang aja itu statementnya atau pernyataannya di dalam
kunci opsinya itu. Makanya yang D, dia sudah menggambarkan atau mencerminkan dari sifat bela negara dan patriotismenya. Makanya itulah yang paling tepat untuk dijawab ya Ki. Paham Ki? Paham Bang, cuman agak tricky sih memang soalnya itu Bang. Ya wajar sih memang ya begitu Ki. Soalnya kalau di real testnya ini ya kurang lebih ya seperti ini soalnya. Kalau TWK sekarang ya. Kecuali kalau TWK tahun 2021 kemarin agak-agak berbeda dari tahun-tahun 2023 sekalipun beda. Oke, thank you ya Ki ya. Ya Bagus, Bang, bagus ini soalnya bagus ini. Oke, ada yang lain nggak kira-kira? Satu soal lagi. Aku juga mengingat kalian juga udah capek untuk di SKD-nya juga. Makanya satu pertanyaan lagi, boleh? Mana nih? Ada yang mau ditanyakan satu pertanyaan lagi? Halo? Coba ada nggak yang mungkin tricky nih? Dirasa tricky. Ada nggak? tunggu Bang, cari dulu Bang. Oke. Bang, Ya, ya. Gimana, eh, gimana? Bang, nomor 25. Ini siapa yang ngomong nih? Inai, Inai. Oh, Inai. Oke, Nai. Nomor 25. Masih, oh ini. Nah, coba, mana? 25. 25, 25. Oke, 25. Inai, nah, coba silakan aku mau tahu dulu gimana cara kamu membaca soalnya seperti apa. Coba. Aku langsung ke kaki soal sih, Bang. Oke, seperti apa? Silakan. Udah. Coba Kan dijawab. berikut adalah contoh-contoh kebijakan yang sesuai dengan sila kelima. Kecuali kan itu, Bang. Oke, kecuali ya kalau bahasa Inggrisnya accept gitu biasanya. Oke, terus Nah, aku malah jawabnya yang eh kamu menjawabnya yang E. Oke. Coba kamu baca dulu eh, gimana caranya kamu membaca itu coba. Aku mau tahu dulu. Oke, sekarang kamu bacanya kan tadi di kaki soalnya ya udah. Artinya yang sila kelima, tapi ini yang dikecualikan ya, dikecualikan yang sama dengan sila kelima. Terus kita lihat dulu dalam Pancasila ditegaskan bla 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 artinya kemakmuran rakyat bla 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 harus setara dan bla 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 gitu. Kita lihat yang A. Pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Benar apa salah? Coba aku mau tahu. apa aku nggak lihat kecualinya ya, Bang, waktu ngerjain. Kayaknya iya. Karena ini udah jelas. Soal ini udah jelas. Nggak usah kamu baca aja pertanyaannya. Itu udah kamu bisa lihat di opsi jawabannya. Kalau Iya yang deh, Bang. Nah, coba kalau kamu baca tuh A, B, C, D, E-nya coba kamu Iya, baca deh. iya, Bang, itu kelihatan kok. Ya kan? Oh ya, Kayaknya jawaban kamu. kecualinya deh, Bang. Apa Kamu Tadi jawaban juga kamu? Bang, waktu tiu. Kalau kamu nggak salah. coba lihat dulu jawabannya itu Bang, apa. aku tuh salah di bahasa Indonesia loh. Oh, ya 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 ya. Ya. E ya. Gitu kan? Ah, dia jawab E. Oke. Coba aku mau tahu dulu. Ah, ini gampang kali ini. Walaupun Iya, dia itu kayak kecualinya deh, Bang. iya makanya. Kalau pemerintah memberikan subsidi itu udah benar-benar. Sila kelima itu apa sih? Apa? Sila kelima apa? In. Kerakyatan yang dipimpin oleh Dipimpin hikmat oleh hikmat kebijaksanaan dan kebijaksanaan dan makanan itu kebesaran kan. perwakilan. Oke. Nah, yang A, memberikan subsidi kepada masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Betul apa enggak? Betul. Oke. Yang B, pemerintah memberikan beasiswa pada siswa berprestasi dan dari keluarga kurang mampu. Betul apa enggak? Betul. Betul. Pemerintah membangun infrastruktur di daerah terpencil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Betul apa enggak? Betul. Nah, kita lihat yang E. Pemerintah memberikan fasilitas kesehatan dan pendidikan gratis kepada seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat, betul apa enggak? Betul, Bang. Oke, yang D. Pemerintah memberikan insentif kepada pengusaha yang berinvestasi di daerah tertinggal. Betul apa enggak? Enggak. Nah,
Karena apa? Karena insentif itu tidak diperuntukkan untuk suatu segelintir orang walaupun dia pengusaha yang berinvestasi di daerah tertinggal. Karena yang namanya pengusaha adalah apa? Ayo, apa? Pengusaha. Pengusaha adalah Nggak tahu, Bang. Pokoknya dia nggak sama negara aja. ya, yang namanya pengusaha kan wira swasta tuh bahasa lainnya. Bener nggak? Ya, Nah, kecuali pemerintah memberikan dana subsidi pinjaman untuk pengusaha yang berinvestasi di daerah tertinggal. Itu baru tepat. Tapi kalau dia memberikan insentif, artinya dia memberikan cuma-cuma kepada pengusaha. Paham nggak? ya paham. Artinya yang salah aku apa kamu nih? Aku, Bang, kayaknya nggak ngerti kecualinya. Oke. Jadi udah paham ya kenapa pilih yang D kenapa ya? Ya, Bang. Karena ada kata-kata kecualinya. Hati-hati. Hati-hati Naya, sekali lagi hati-hati. Kalau ada kata-kata kecuali itu cari yang paling nggak benernya dibanding yang benernya. Oke? Ya, oke, Bang. Oke, ya sudah. Baiklah itu mungkin pembahasan terakhir kita untuk malam hari ini. Bang, boleh satu lagi nggak, Bang? Request satu Boleh, lagi, Bang. boleh, boleh, Pendek. boleh. Oke, boleh, boleh, boleh. Nomor 16, Bang. Cuma mau nanya arti kepercayaan ini. Mana? Nomor 16. 16, 16. Coba kita lihat. Oke. Oke. Agak Nih, susah nih. artiinnya. Ya itu. Oke. Berikut ini yang bukan merupakan faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang bukan ya, yang bukan. Ya, bukan. Yang bukan mempengaruhi motivasi bela negara. Nah, ini sama juga nih kata-kata dengan kecuali tadi, tapi yang ini yang kata-kata bukan. Untuk melakukan upaya bela negara perlu ada motivasi tinggi. Oke, yang bukan ya. Oke. Rasa cinta tanah air yang mendalam. Bukan apa benar tuh motivasi bela negara? Benar. Benar. Nah, benar. Oke. Yang B, kesadaran akan pentingnya pertahanan negara. Benar apa enggak? Benar. Benar, oke. Yang D, kepercayaan terhadap sistem politik yang stabil. Nah, itu Bang yang agak bingung tuh, Bang. Nah, benar. Aku juga langsung ngeh itu. Oh, Ya. artinya kamu ini pasti ada trust issue nih sama sistem politik Indonesia nih artinya kan. Nah, oke, ini sama. Aku juga langsung berpikiran seperti itu. Kita lihat dulu tapi soalnya. Keberadaan ancaman eksternal yang nyata. Itu benar ya. Itu enggak bedanya eksternal internal yang ku bilang tadi ya. Kenapanya adanya program bela negara tadi. Oke, sekarang ini kan yang bukan ya, yang bukan mempengaruhi. Nah, sekarang kita lihat yang kunci jawabannya kan C nih. Kemampuan intelektual dalam memahami isu-isu global. Nah, bela negara memang kalau dikait-kaitkan C dan D ini merupakan suatu opsi jawaban yang agak sedikit tricky. Bener apa enggak? Ya. Karena di benar, Bang. Soalnya apa ya? C Nah, dan E itu sebenarnya maknanya sama sih sebenarnya kalau dari pandangan aku, Bang. ya, oke. Karena kita gini, Ki, karena kita udah punya trust issue dengan negara ini, makanya eh, so- eh, opsi dari D ini seakan-akan terlalu reality untuk kita pilih gitu ya kan? Bener nggak? Maksudnya Terlalu ini, Bang. realitas, Maksudku, terlalu nyata. kenapa aku pilih D? Karena C dan E itu sama menurutku, Bang. Karena kemampuan memahami isu-isu global itu sama sama saja dengan ini memahami keberadaan eksternal, ancaman eksternal. Kok menurutku gitu, Bang. Betul, Jadi Mas. Aku juga. C dan E itu Betul. sama menurutku. Kenapa aku pilih D kemarin itu, Bang? Mm-mm. Kalau aku juga ini aku langsung ngeh dengan apa namanya dengan soalnya makanya aku langsung berhenti di D tadi. Kalau seandainya aku menjadi kalian ya, kalau aku menjadi kalian ya, aku akan tetap pilih yang D sih. Kalau aku jadi kalian ya, Aku walaupun F, Bang. apa? Aku F, Bang. Kok lo F sih? Jawab.
Nggak, kalau aku jadi kalian pun aku akan tetap pilih D. Karena apa yang dibilang sama Ricky, C dan E itu merupakan hal yang berkorelasi secara langsung. Bener apa nggak, Ki? Iya bang, benar bang. Nah, sekarang oke. Nah, kali ini baru baru kali ini aku coba melihat di kata kuncinya pembahasannya. Sekarang kita lihat. Kemampuan intelektual dalam memahami isu-isu global tidak secara langsung mempengaruhi motivasi bela negara. Motivasi untuk bela negara lebih dipengaruhi oleh rasa cinta air, kesadaran akan pentingnya pertahanan negara. Hah? Oh, itu kayaknya maksudnya ini, Bang. Kepercayaan sistem politik yang stabil, ancaman yang nyata, meskipun kemampuan intelektual penting untuk pemahaman yang lebih luas. Faktor ini bukan yang utama dalam memotivasi upaya bela negara. Ya, gimana ya? Oh, artinya begini, Ki. Artinya gini. Oke, aku nge. Artinya di sini kita tuh kan kalau di TWK itu dituntut hanya melihat soal walau tanpa kita melihat kenyataan atau realitas yang ada di keseharian kita, Ki. Paham nggak, Ki? Ya Artinya bang. di negara, pokoknya yang di TWK ini semua yang dikeluarkan negara itu baik semua pokok intinya. Paham Hmm, nggak maksudku? paham bang. Nah, kita kan langsung mengatakan bahwa D ini langsung langsung gimana ya? Aku juga nggak percaya dengan yang D ini karena kita punya trust isu terhadap negara. Itu kan istilahnya dari internal kita sendiri kan istilahnya. Tapi ketika dibawa ke dalam soal TWK, artinya anggapan kita adalah negara itu udah paling benar. Dia memberikan suatu apa namanya program dan lain-lain itu udah yang paling benar untuk kemaslahatan masyarakat luas. Intinya seperti itu. Oke, kalau yang soal ini, kalau memang dia C, nah dengan pembahasan, aku baru baru ini aku ngeliat pembahasannya. Kemampuan intelektual dan memahami isu-isu global tidak secara langsung mempengaruhi motivasi bela negara. Artinya, ya udah ya, kalau dia ketemu soal yang seperti ini, ya intinya ada kata-kata kemampuan intelektual. Ini pokoknya yang dalam memahami isu global ini nggak usah diingat lah. Yang penting kemampuan intelektual, artinya memang dari personal itu sendiri. Ketika kamu ketemu soal yang seperti ini lagi mungkin ya kan, hanya pasti akan berbeda berbeda bentuk soalnya aja. Cari yang dia eh, ada kata-kata itu kemampuan berpikir, logical thinking personal sendiri intinya. Itu aja. Kalau yang A, B, E itu udah pasti kalian tahu itu jawabannya udah paling paling tepat ya. Nah, kalau yang D artinya kita ya harus harus rela untuk menyatakan bahwa Indonesia itu udah paling baik sistem politiknya. Artinya D juga harusnya udah tepat gitu istilahnya untuk tidak kita apa namanya udah kita jawab kan di sini kan dimintanya yang bukan kan artinya tetap yang C dikarenakan yang dibilang di pembahasan itu kemampuan intelektual dalam memahami isu-isu global tidak secara langsung itu aja intinya kemampuan logical thinking itu tidak berpengaruh secara langsung terhadap isu ataupun motivasi dari bela negara. Itu aja sih Ki. Intinya kalau seandainya ngomong negara itu salah, pokoknya masyarakat yang salah. Negara nggak pernah salah dah. Benar bang. Istilah seperti itu aja Ki. Kalau seandainya kita ketemu di soal-soal di TWK, ya di TWK ya. Tapi kalau di TKP kan itu udah punya persepsi yang berbeda-beda ya Ki ya. Tapi kalau di TWK intinya masyarakat yang salah, negara itu tetap benar intinya. Gitu aja mikirnya. Pokoknya sesuai dengan konteks dari soal tersebut aja. Udah, gitu aja kalau kalau aku ya. Aku agak agak gemes juga ngeliat soal nomor 16 ini. Karena jawabannya itu tidak tidak proporsional menurutku. Oke, baik. Itu mungkin soal terakhir untuk malam hari ini. Mengingat teman-teman juga sudah melakukan real test juga. Besok akan dilanjutkan juga dengan bimbel intensif juga.
Nah, untuk teman-teman nanti di real test berikutnya nanti aku harap jawaban-jawaban yang agak membingungkan. Nah, kayak tadi itu kan yang soal-soal yang membingungkan kan. Nah, itu tolong dicatat nomornya aja. Nanti walaupun benar atau salah tuh nanti bisa kita cek. Semuanya kan udah ada tersistem di kami kan. Makanya kami tahu kalian jawabnya salah atau benar. Nah, itu dicatat aja nanti akan menjadi pembahasan kita. Biar pembahasan kita itu lebih efisien. Jadi langsung menjurus di mana soal-soal yang menurut teman-teman semua di sini itu agak sulit untuk dijawab. Makanya kita akan jawab bersama. Oke teman-temannya, kayaknya terima kasih banyak untuk teman-teman yang hari ini sudah partisipasi dalam real testnya dan tetap ya kita push terus ya sampai 14 Oktober ini kita push terus baik dari bimbel intensifnya maupun dari real SKD-nya karena itu adalah kunci utama untuk pembiasaan kita menghadapi soal-soal yang akan keluar di SKD nanti. Oke, Untuk ini, Bang, untuk apa? dalam waktu antara pengumuman ini jadwal sama tes itu berapa minggu jaraknya, Bang? Ini kan belum pengumuman jadwal kan, Belum, misalkan. belum. Rencananya gini Ki, rencananya itu dari tanggal 9 ini padahal. Iya, Bang, itu belum ya Belum ada mungkin kan? Nah, ada. coba kita lihat sampai tanggal 12 sama 13. Aku juga belum dapat ini, aku juga belum dapat info dari temanku yang di Biropek itu belum ada tuh Kemungkinan infonya. ini, Bang, tesnya tanggal Kalau berapa, Bang? kalau kemungkinan sih menurutku itu sekitar tanggal 18. Kalau menurutku ya. Karena kemarin tuh kan ada perpanjangan waktu juga tuh. Berarti udah sampai seminggu lagi misalkan dari pengumuman. Enggak, enggak sampai seminggu lagi. Tapi kan tidak semua teman-teman langsung berbarengan nanti. Hmm. Pasti mungkin di hari-hari yang berbeda. Karena kan mengingat juga dari instansi lain juga kan menggunakan lokal lokal kelas yang sama. Makanya itu lagi bingung orang-orang ini. Lagi penyusunan soalnya. Diundur lah, Bang, kalau bisa, Bang. Jangan, iya, jangan diundur banyak. Kasihan kalian yang udah belajar, bukan Kapan, apa. Bang? Oke, oke ya teman-temannya. Aku mohon maaf kalau seandainya ada salah kata ataupun mungkin sedikit tidak pas di hati teman-teman. Yang jelas di sini kita semuanya itu harus tetap menjaga atau konsisten untuk menjaga atau memaintain nilai-nilai kita dalam tes simulasi SKD-nya ini. Kami tetap memberikan soal-soalnya itu dengan tingkat kesulitan 97% dikarenakan ini untuk kepentingan teman-teman juga. Kalau seandainya teman-teman sudah bergerak ataupun berjalan itu logical thinkingnya itu menghadapi soal yang sesulit apapun, itu pasti teman-teman akan lebih bisa mencerna atau memahami soal dan memilih jawaban yang tepat untuk pertanyaan itu dibanding teman-teman membiasakan diri dengan pertanyaan yang relatif tidak sulit. Jadi sebenarnya aku ingin membangun ataupun menumbuhkan atau melahirkan logical thinkingnya. Nah, sekarang kan aku lihat kenapa aku berinteraksi dengan kalian secara langsung dan juga aku pengen tahu bagaimana cara kalian membaca pertanyaan tersebut. Di situ aku bisa mengindikasikan bahwa teman-teman itu untuk pemahamannya, untuk screeningnya itu seperti apa dan sejauh apa. Dan sejauh ini yang cukup baik, saya melihat Melisa, Ricky, Inaya, nah itu udah baik banget untuk membaca atau men-screening soal-soalnya. Kalau di Inayah ini kalahnya di mana? Dia kalahnya tingkat kejenuhannya ini dia udah tidak. Inayah nggak cocok Inayah kalau kamu mengerjakan TWK dan TK, TWK dan TIU itu duluan. Kamu cocoknya harus menyelesaikan TKP dulu. Itu mau Iya, nggak mau. Bang. Karena gini, sifatnya kamu ini nggak bisa di under pressing. Jadi kalau kamu menyelesaikan TKP di akhir, kamu pasti tidak akan cukup waktu. Itu yang aku lihat dari kamu. Karena apa? Kalau di TKP itu kan kamu membutuhkan logical thinking. Nah, sedangkan kamu sifatnya itu agak males untuk
di bawah tekanan itu, di under pressure itu kamu males. Makanya nanti ujung-ujungnya kamu inkonsisten untuk melihat soal itu. Makanya bisa-bisa ngitung kancing di baju A B C D E. Nggak, kalau TWK aku malah cuman baca jawabannya doang, nggak ngeliat soal. Ya betul, hanya lihat dulu bener-bener itu kaki soalnya gimana. Jangan lu lihat jawabannya aja. Karena takutnya ada kecuali sama bukan tadi, bahaya. Ya itulah Bang efeknya Bang. Nah, oke lah kalau begitu ya teman-teman ya. Pokoknya tetap tetap jagalah maintenance lah teman-teman untuk nilai ini. Nggak apa-apa kalau di TO di kami kalian kecil. Tapi ketika kalian sudah apa namanya sudah mungkin kalian mencoba di TO-TO yang lain yang soalnya relatif mudah untuk dicerna dan mudah untuk dijawab. Eh, Intinya kalau kami di sini ini untuk membangun sih logical thinkingnya itu apalagi di TWK. Kalau di TIU ya udah jelas metode kami ya, istilahnya metode matematika kami itu kurang lebih eh, secara matematika logis dan juga matematika rumus. Tapi disesuaikan ataupun apa namanya dikalibrasi sehingga teman-teman bisa menjawabnya kalau bisa dengan cara cepat tanpa harus pakai rumus sebenarnya. Tapi kalau Iza ini kan memang dia fokusnya itu di matematika. Jadi mungkin kalau seandainya teman-teman dalam bimbelnya ataupun dalam intensifnya punya pendapat lain, monggo di apa namanya di share juga. Biar apa? Biar kita menemukan beberapa metode. Intinya sekarang nih kita kita ini mencari jalan yang paling cepat di antara yang tercepat. Begitu ya teman-teman ya. Terima kasih untuk hari ini dan saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Ya, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman-teman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Yo. Ya yang lain. Thank you. Makasih Bang. Ya, sama-sama. Oke.